Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Emilia Rosnaida dari kelas C8 Manajemen NPM 101213334 Ma'rifatul Insan, yang artinya pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia berasal dari tanah sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 2. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 5-6. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanggung jawab kepada manusia, yaitu sebagai khalifah untuk menjadi pemimpin di dunia, serta memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk memimpin umat manusia. Tugas khalifah yang pertama menegakkan hak keadilan dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari najis, syirik, fasik. Dan yang terakhir meninggikan kalimat Allah. Hakikatul insan, yang artinya hakikat manusia. Hakikatul insan atau hakikat manusia merupakan ketetapan manusia yang bertujuan memahami kondisi manusia sebagai makhluk yang lemah dan bagaimana kelemahan itu dapat menjadi kemuliaan, serta memahami tugas yang dibebankan kepada manusia. Manusia berada di atas fitrah. Fitrah merupakan sifat asal, kesucian, bakat ataupun pembawaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Manusia pun juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mengalami lemah lazam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 28. Manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Manusia dalam keadaan fakir, butuh atau berkehendak kepada pemberiannya, yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran Surat Fatir ayat 15. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Manusia juga makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab ibadah, dibebani tanggung jawab menjadi khalifah. Manusia mempunyai iman jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki ganjaran surga baginya. Dan kafir, sebaliknya dari iman. Kafir merupakan pilihan serta jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ganjaran neraka. Maka dari itu, setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang telah ia perbuat. Maka hendaklah manusia dapat memilah apa yang ia lakukan, entah yang berakibat surga maupun yang berakibat neraka. Tul insan, yang artinya potensi manusia. Potensi yaitu kemampuan yang memungkinkan untuk dikembangkan, sedangkan manusia adalah makhluk yang berakal. Potensi manusia yang pertama, pendengaran. Secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan mengenali suara. Sedangkan menurut Islam, pendengaran adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 78. Yang kedua, penglihatan, kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Dan yang ketiga, hati. Jika hati bersih, maka pikiran dan akal pun semakin baik. Sikap yang harus ditanamkan dalam diri manusia yaitu ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab, al-amanah, dan al-khianat. Bagi manusia yang memilih sikap khianat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab dan mengkhianatinya.
Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina, bagaikan binatang seperti anjing, kal hasabi seperti kayu, kal hijarah seperti batu, kal himar seperti keledai, dan kal ankabut seperti laba-laba. Nafsul insan, yang artinya nafsu manusia. Nafsul insan merupakan nafsu yang dimiliki oleh setiap manusia setelah bercampur jasad dan ruh. Nafsul insan merupakan sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi tingkatan, yaitu yang pertama, nafsul mutmainah, jiwa yang telah mendapat ketenangan. 2. Jiwa yang arruhnya tarik-menarik dengan al-hawa. Jenis jiwa ini kecenderungannya masih terpengaruhi ar-rayu atau rasio. Yang ketiga, jiwa yang arruhnya dikendalikan oleh al-hawa. Maka jiwa seperti ini kecenderungannya adalah kepada asyahwat semata. Dan yang terakhir ada sifatul insan, yang artinya sifat manusia. Jiwa manusia diberi dua jalan, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Balad ayat 10 dan Asy-Syams ayat 8. Yang pertama, di jalan yang benar atau takwa, yang artinya membersihkan jiwa. Sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan jiwa, orang yang banyak bersyukur, bersabar, berhati lembut, kasih sayang, suka bertaubat, bersikap jujur, dan dipercaya semua orang. Dan yang kedua, ada jalan yang salah, yaitu fujur, mengotori jiwa. Menurut para ulama, sedangkan at-tadhsiyah atau pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan, yang seperti memperturutkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, pembantah, zalim, jahil. Itu termasuk sifat-sifat jalan yang salah atau fujur. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.